Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Antoni Nadi, salah satu anggota daripada tim pengkhotbah di ICE Surabaya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama bahwa misi ke Rote untuk membangun gereja di sana itu ternyata tertunda karena cuaca yang buruk, sehingga material yang sudah sampai di pelabuhan di Kupang tidak bisa berlayar menuju ke Rote. Dan itu akan dilakukan, dijadwalkan pada kesempatan berikutnya. Dan seperti yang saudara lihat bahwa nanti hari ini jam 1 siang akan ada kelas baptisan dan juga ada kelas membership jam 2 siang di tempat ini. Jadi tidak perlu daftar, saudara bisa ikut langsung aja datang jam 1 dan jam 2. Dan kita berada saat ini di sesi yang terakhir, chapter terakhir daripada seri kita bagi pelayanannya. Yang dimana daripada seri ini tujuannya adalah mempersiapkan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini untuk menjadi serupa Kristus di dalam pelayanan, di dalam melayani kerajaan Allah, di dalam melayani tubuh Kristus. Nah, sebelumnya bagi saudara yang belum mengikuti dari awal, kita sudah membahas mengenai misi di dalam menjalankan tugas. Ternyata menjadi orang Kristen ini tidak hanya duduk manis setelah percaya Yesus kemudian tunggu waktunya kita tidak ada di dunia ini, atau Yesus datang kedua kali kita diangkat ke surga. Ternyata kita punya misi selama kita belum kembali ke rumah Bapa. Ya, ada tugas yang harus kita laksanakan sebagai pengikut Kristus. Dan yang kedua adalah bicara mengenai stewardship, menjadi pengelola di dalam hal yang dipercayakan oleh Allah kepada setiap kita. Dan minggu lalu Pastor Samuel bicara mengenai bagaimana setiap kita ini harus memiliki karakter hati sebagai seorang hamba. Dan kita saat ini berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting di dalam melayani. Sebelum kita bahas hal itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bukalah hati kami, lembutkan hati kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga benih firman-Mu, kebenaran-Mu ini tertanam dalam hati setiap kami, dan itu bisa bertumbuh, berbuah yang banyak, yang membawa kebaikan, tidak hanya bagi hidup kami, melainkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah dengan bebas di tempat ini kepada setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, banyak orang saat ini berpikiran bahwa mereka dapat melayani Tuhan setelah nantinya mereka punya waktu lebih banyak, mereka punya uang lebih banyak, mereka memiliki kesehatan yang lebih. Ya, mungkin saudara pernah mendengar perkataan seperti ini, nanti kalau saya sudah sehat, saya akan melayani Tuhan. Nah, ini dikatakan oleh orang-orang yang sakit gitu ya. Atau ada yang mengatakan begini, kalau pekerjaan saya ini sudah mapan gitu ya, saya akan punya banyak waktu lebih banyak untuk saya bisa melayani Tuhan. Atau saudara mungkin juga mendengar, nanti kalau uang saya banyak, deposito saya banyak, saya tidak perlu kerja, baru saya akan melayani Tuhan. Itulah hal yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Mengenai bahwa mereka memiliki pikiran seperti itu karena mereka hanya mengukur ya dari kekuatan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Seolah-olah mereka ini bisa mengatur hidupnya sendiri dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka bisa lakukan.
Mereka mau menentukan kapan waktunya, kapan saat yang baik untuk mereka mau melayani. Mereka melihat semuanya dari apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, gitu ya. Orang-orang seperti ini hanya mereka melihat satu hal. Tadi saya katakan melihat dari kekuatan yang mereka punya. Namun kalau saudara baca di Alkitab, banyak tokoh-tokoh iman yang kita kenal, ternyata sebaliknya. Mereka adalah orang yang sama seperti kita, namun mereka tidak melihat atau mengukur dengan kekuatan sendiri, melainkan mereka menyadari bahwa diri mereka itu banyak kelemahan. Namun mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kuasa dan kekuatannya. Dengan kata lain bahwa Tuhan sering menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang lemah. Karena kelemahan adalah tempat kasih karunia Allah dapat bekerja secara luar biasa. Saya ulangi, bahwa Allah sering menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang lemah. Karena kelemahan itu adalah tempat kasih karunia Allah bekerja luar biasa. Kita lihat contoh tokoh-tokoh di Alkitab. Yang pertama, Gideon. Kalau saudara baca, Gideon itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Aku ini kecil, aku ini lemah. Kaumku adalah kaum yang paling kecil dari seluruh suku Manasye. Bagaimana bisa aku ini dapat memimpin bangsa Israel untuk melawan orang Filistin? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan dapat memakai Gideon yang merasa dirinya kecil dan lemah itu untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari tekanan orang Filistin. Yang kedua, Musa. Saudara tentu ingat bahwa ketika Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan dan diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang Musa katakan? Aku ini tidak pandai bicara. Aku ini gagap. Dan aku juga seorang buronan. Bagaimana mungkin aku ini dapat memimpin bangsamu yang besar ini keluar dari Mesir? Yang ketiga, Daud. Daud adalah anak bungsu yang disepelekan, bukan oleh orang lain, melainkan oleh keluarganya sendiri, karena dianggap masih anak-anak. Tetapi Tuhan memakai yang disepelekan, yang tidak dianggap, itu menjadi raja yang diurapi, yang menjadi salah satu raja terbesar yang ada di Israel. Selanjutnya Maria, seorang gadis yang sederhana dari kota kecil yang bernama Nazaret. Namun dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat kita, Kristus Yesus. Dan Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana, yang tidak tahu banyak mengenai hal-hal yang rohani, gitu ya. Dan dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi Yesus tetap memakai dia untuk menjadi pemimpin gereja mula-mula yang luar biasa. Artinya orang-orang ini sama seperti kita semua, yang penuh dengan kelemahan. Namun ketika kelemahan itu terbuka, diakui di hadapan Allah, maka Allah dapat memakai kelemahan itu untuk menunjukkan kekuatan dan kuasanya, untuk bagi rencananya, agar nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Dengan kata lain, pesan Tuhan pada pagi ini bagi kita semua adalah bahwa kelemahan bukan tanda tidak berguna, melainkan tempat bagi kekuatan Tuhan dinyatakan untuk melayaninya. Jadi kelemahan itu bukan tidak berguna, tapi disitulah nanti akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu semakin nampak, semakin nyata.
Karena apa? Karena kekuatan manusia itu tidak kelihatan, melainkan kekuatan daripada Allah lah yang bekerja. Mari kita baca di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah sebuah paradoks. Sebuah hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran logika orang. Bahwa dikatakan aku lemah, jika aku lemah maka aku kuat. Dunia mengatakan, maka jika aku kaya maka aku kuat. Jika aku pintar maka aku kuat. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang berbeda. Jalan Tuhan dengan jalan dunia, cara pikir Tuhan dengan cara pikir dunia itu bertentangan. Kita lihat latar belakang surat ini. Kenapa Paulus mengatakan bahwa aku suka di dalam kelemahan daripada menonjolkan kemegahanku? Karena pada zaman itu, saat itu banyak sekali guru-guru palsu yang ada yang mengajar di Korintus. Guru-guru palsu ini kerap menyombongkan dirinya bahwa mengatakan ajaranku ini yang paling benar. Ajaran Paulus itu salah. Siapa Paulus itu? Tidak ada orang yang mengenal dia. Mereka kerap merendahkan Paulus dan mereka membanggakan dirinya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus khususnya di pasal 12 ini mengenai keputusannya untuk tidak memegahkan dirinya. Meskipun ia pernah diangkat Tuhan naik ke surga tingkat 3. Namun ia memilih menjauhi pujian dan senantiasa melihat dirinya sebagai pribadi yang lemah. Ayat 5 dikatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Dan dia diberi suatu duri dalam daging, agar ia senantiasa ingat untuk tidak menyombongkan diri. Paulus telah meminta kepada Tuhan sebanyak 3 kali agar duri itu dilenyapkan, namun Tuhan menolak permintaannya. Saudara, kalau saudara melihat berita akhir-akhir ini, ya, atau scrolling di media sosial, saudara akan melihat begitu banyak dipenuhi dengan berita-berita tentang kekuatan, unjuk kekuatan. Dan juga mengenai keberhasilan daripada diri sendiri. Semuanya adalah menonjolkan apa yang menjadi kekuatan. Kecantikannya, kepintarannya, kekayaannya, gaya hidupnya yang serba wah. Semuanya berlomba-lomba, hampir saudara baca atau saudara lihat di medsos itu selalu begitu isinya. Kenapa? Karena itulah yang akan menarik perhatian orang. Karena itulah orang yang suka. Secara natural, secara nature kita ini akan suka terhadap membanggakan diri. Menonjolkan diri kita ini siapa. Apa yang kita bisa dapat lakukan, apa yang kita punya. Supaya orang like kita, suka kita. Sebaliknya tidak ada seorang pun kalau saudara perhatikan di medsos, orang yang menonjolkan kelemahannya, kegagalannya, tidak laku. Tidak ada orang yang mau lihat itu. Tidak ada orang yang mau like kegagalan orang, kelemahan orang, tidak ada. Inilah dunia yang kita hidup sekarang ini. Semuanya berlomba-lomba menunjukkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, kecantikan.
semua hal yang kelihatannya bisa dipuji dan menarik perhatian orang. Tetapi saat hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan lebih tertarik kepada orang, khususnya anak-anaknya yang menyadari bahwa dirinya ini punya banyak kelemahan. Dan itulah yang Tuhan mau pakai agar rencana Tuhan itu bisa tergenapi. Tuhan akan memalingkan wajahnya terhadap orang-orang yang sombong, tapi Tuhan akan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan untuk bisa dipakai Tuhan dalam melayani kerajaannya dengan cara kita mengakui kita merasa lemah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nggak usah pura-pura untuk kita kuat di hadapan Tuhan. Menutup-nutupi, percuma. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban jawab. Jadi kita harus akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita melihat situasi yang ada seperti ini. Kita akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Mazmur, Daud seringkali mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Apa yang ia sampaikan di hadapan Tuhan? Segala apa yang menjadi ketakutannya, kecemasannya, air matanya, semuanya dia sampaikan terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka akan hal itu. Karena ia melihat adanya sebuah kerendahan hati dari Daud untuk mengharapkan pertolongannya. Dan Tuhan jawab dan Tuhan tolong. Kelemahan semacam ini di hadapan dunia, dalam kacamata dunia itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Cengeng. Namun tidak bagi Tuhan. Itulah sebabnya katakan nilai-nilai dunia ini bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pada pagi hari ini kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan, lebih daripada apa yang dunia katakan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pilihan Allah berbeda dengan pilihan dunia. Tadi sudah saya singgung, dunia lebih suka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kekuatannya ditunjukkan. Tetapi Tuhan tidak memilih itu. Tuhan memilih adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Itulah yang Tuhan pilih dan Tuhan perhatikan. Karena disitulah nanti akan nyata kuasa Tuhan bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau orang yang punya kuasa, punya kekuatan, dia tidak akan menyadari bahwa itu adalah hasil karya Tuhan apabila dia berhasil. Merasa seolah-olah itu adalah hasil daripada jeripayanya sendiri.
Jadi dia akan mengambil segala kemuliaan, bukan Tuhan. Dan hal yang kedua, itu hal yang pertama adalah kita akui kelemahan kita. Hal yang kedua adalah ketika kita bisa melayani ketika merasa lemah adalah terima kasih karunia Allah setiap hari. Artinya kita harus bergantung kepada Allah setiap hari. Orang yang kuat, orang yang sombong tidak akan merasa dia perlu Tuhan. Tetapi orang yang lemah, dia akan merasa perlu Tuhan setiap hari untuk memberikan dia kekuatan. Kita harus cari wajahnya setiap hari. Harus berdoa, harus baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Artinya kita menerima dan menikmati kasih karunia-Nya. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Kalau saudara baca kitab Keluaran itu sesuatu hal yang luar biasa yang dimana tidak pernah ada di dalam pikiran manusia, tapi itu terjadi. Ketika di padang gurun itu semuanya serba terbatas, makanan terbatas, apalagi air. Tetapi dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menyediakan roti mana yang bisa diambil oleh orang Israel. Untuk orang Israel mengambil perintahnya harus ngambil secukupnya untuk cukup hari itu. Tidak boleh ngambil lebih. Buat stok, nggak boleh. Harus cukup dimakan hari itu. Besok dia harus keluar lagi, mengambil lagi roti mana secukupnya. Kenapa? Dilarang untuk mengambil lebih. Karena Tuhan mau bahwa bangsa Israel setiap hari bergantung kepada kasih karunia-Nya. Kalau dia dapat mengambil lebih stok untuk 1 minggu misalnya, diambil semuanya untuk stok 1 minggu. Artinya dia akan mengandalkan Tuhan pada hari ke-7 setelah stoknya habis. Hari sebelumnya dia tidak akan mencari Tuhan. Begitulah yang Tuhan mau. Untuk kita setiap hari untuk menerima kasih karunia-Nya. Minta kasih karunia Tuhan setiap hari. Agar kita ini yang lemah bisa kuat. Sebab kekuatan kita ini terbatas. Hanya Tuhanlah yang mampu menggerakkan kita, memberikan kekuatan kita untuk kita bisa melayani. Bukan karena yang lain. Orang bisa melayani, memberi pengaruh karena hartanya, karena dia menyumbang lebih banyak dan dia diberi posisi. Bisa. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Karena tujuannya adalah untuk dia bisa dihormati. Dan Tuhan tidak bisa memberikan bekerja untuk memberikan impact yang lebih. Tetapi Tuhan mau. Ketika kita datang mengakui kelemahan dan menerima, mencari kasih karunia Allah setiap hari. Disitulah Tuhan akan memimpin hidup kita sehari-hari. Kelihatannya seperti biasa. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam perjalanan bersama Tuhan, Tuhan akan bukakan lebih banyak. Tuhan akan membuat kita memberikan dampak banyak kepada orang. Hal-hal yang kecil. Karena kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan bekerja. Hal ketiga agar supaya dapat melayani ketika merasa lemah adalah miliki komunitas yang sehat. Yang bisa saling membangun dan menguatkan dan bisa bertumbuh di dalam iman dan kemampuan diri. Ingat, diri kita ini lemah. Kita perlu komunitas yang bisa menguatkan. Ketika orang merasa dirinya itu kuat, tidak perlu siapapun. Pada saat itulah dirinya itu jatuh. Karena tidak ada satu orang pun, siapapun itu, apapun posisinya, dia itu kuat. Tidak ada. Dia bisa kuat kalau dia berada di dalam komunitas yang saling mengingatkan, yang saling untuk bisa membangun. Itulah yang membuat seseorang itu menjadi kuat. Maka mulai cari
ICA ini banyak pelayanan, banyak ministry, banyak komunitas yang baik, yang sehat. Kita punya banyak go group yang saudara bisa ikuti. Kita juga ada Bible study, baik untuk pria maupun wanita. Ikuti. Karena disitulah kita akan semakin saling untuk dikuatkan, saling untuk dibangun. Dan contoh yang sempurna, yang dalam kelemahan Allah, yang nyata, kuasa Allah dinyatakan, adalah pribadi Yesus itu sendiri. Ketika saat ia berada di Taman Getsemani, malam sebelum ia ditangkap, ia bersama dengan murid-muridnya. Saat mereka berdoa, Yesus didatangi oleh para pengawal dan prajurit untuk menangkap dia. Para muridnya kemudian dikatakan lari meninggalkan dia. Tidak ada satupun murid-murid yang sebelumnya mengatakan, aku akan mati bersamamu Yesus. Tidak ada. Yesus benar-benar sendirian. Dalam posisi yang lemah karena tidak ada yang membela. Dan dia tentunya secara manusia dia kecewa melihat para muridnya itu meninggalkan dia. Tidak hanya itu, dia ditangkap. Tidak hanya ditangkap, dia disiksa. Sehingga tubuhnya hancur. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Dan yang paling berat adalah Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya untuk pertama kali pada saat ia berada di kayu salib. Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen yang paling lemah yang dialami oleh Yesus. Ia dikecewakan oleh muridnya membuat dia lemah. Fisiknya hancur membuat dia lemah. Tapi yang paling lemah adalah ketika ia terputus oleh hubungannya dengan Bapaknya pertama kalinya. Ia sendirian di atas kayu salib. Namun kita tahu bahwa di dalam kelemahan seperti itu nyata kuasa Tuhan dinyatakan. Kekuatan Tuhan didemonstrasikan. Kematiannya bukanlah akhir. Adalah sebuah jalan perdamaian bagi setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa melalui darahnya yang tercurah. 3 hari kemudian Yesus bangkit menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan, kuasa Allah dinyatakan ketika kelemahan itu nyatakan. Bukan kekuatan. Saya minta pemain keyboard bisa naik. Jadi kelemahan bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Tapi justru adalah banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Justru Tuhan bekerja melalui kelemahan yang kita punya. Pada waktu awal saya dan istri itu di dalam Tuhan, awal-awal pertobatan, kami tentunya adalah masih bayi rohani. Tidak banyak yang kami tahu. Suatu ketika teman istri saya menelpon, meminta tolong agar kami dapat melayani teman kantornya yang lagi sakit. Dan tentunya kami bersedia. Oke, gak apa-apa. Tolong temanmu hubungi kami untuk kami bisa komunikasi lebih lanjut. Tidak lama kemudian, seorang ibu telepon, kemudian dia cerita. Ternyata yang sakit itu suaminya. Dan dia minta kami datang untuk mendoakan, untuk melayaninya. Dan tentunya kami juga tidak menolak dan bertanya, suamimu sakit apa? Karena suaminya ada di rumah sakit. Dia mengatakan, suami saya sakit HIV. Mendengar kata HIV, kami berdua ketakutan.
kami bergumul sepanjang malam berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok kami disuruh untuk mendoakan orang yang sakit HIV? Penyakit ini sangat menular. Kenapa enggak kamu kirim orang yang sakit pilek aja? Atau sakit gigi untuk kami bisa doakan. Tapi kenapa sakit HIV? Kami merasa melihat diri kami kecil, lemah, menghadapi penyakit yang begitu besar. Tetapi ketika di dalam pergumulan yang berdoa itu, ke Tuhan memberikan kepada kami sesuatu yang membuat kami yakin untuk melangkah, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi. Esoknya kami datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Saya orang Surabaya, lahir dan besar di Surabaya. Namun ketika itu baru pertama kalinya saya masuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Suatu rumah sakit yang besar. Dia menunggu di pintu depan, karena saya bilang saya tidak tahu situasi yang ada di sana. Kalau saya cari sendiri ruangannya pasti kesasar. Kami berjalan dari pintu masuk yang di depan, bersama dengan dia melewati lorong demi lorong, bangsal demi bangsal. Cukup jauh ke dalam. Sampai kepada suatu ruangan yang paling ujung belakang. Namanya saya baca ruangan isolasi. Dan ketika saya masuk dalam ruangan itu, saya melihat seorang pria terbaring di ranjang sendirian, kurus kering, tidak pakai baju, keringat banyak sekali, selang-selang menempel dan masker oksigen menempel di mulutnya. Melihat hal itu saya tambah syok. Saya tidak berani. Tapi karena sudah di situ saya melangkah, saya lihat, mendekati dia. Dia tidak bisa berkata-kata, namun dia bisa melihat dengan tatapan mata yang sayu, yang lemah. Saya bilang, Pak, saya mau berdoa buat Bapak. Bapak mau didoakan? Hanya mengangguk pelan. Kemudian saya tumpangkan tangan di dahinya. Saya berdoa untuk minta kemurahan dan kasih karunia Allah turun atas Bapak ini. Tidak sampai 5 menit, kami segera kembali keluar dari situ. Dan saya masih ingat ketika dalam perjalanan keluar dari ruang isolasi menuju pintu keluar, entah berapa banyak tisu basah waktu itu yang saya pakai untuk mengelap tangan saya. Saya kira itu sudah selesai. Saya tidak berpikir apapun. Tapi seminggu kemudian sang istri itu kemudian menelpon istri saya, memberitahu, keadaan suamiku agak baikan sekarang. Beberapa hari kemudian dia mengatakan, suamiku sudah mulai beberapa selang infusnya sudah mulai dilepas. 1 bulan mengatakan, suamiku ini sekarang boleh pulang ke rumah, dirawat di rumah. Kami datang ke rumahnya. Dia masih lemah, tapi dia sudah masih memakai oksigen. Tapi keadaannya setelah lama berangsur-angsur lebih baik. Setelah sekian bulan kemudian ketika kami datang kembali, dia sudah beraktivitas seperti biasanya. Sudah naik motor, sudah keluar dan sebagainya. Puji Tuhan. Itu menunjukkan 2 hal. Yang pertama, Tuhan mau menunjukkan kepada Bapak itu bahwa aku adalah Allah penyembuh, punya kuasa. Meskipun orang lain, dokter yang paling pintar mengatakan bahwa penyakit ini penyakit yang mematikan, tapi aku mampu menyembuhkan. Hal yang kedua, Tuhan mau menunjukkan kepada kami berdua, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu punya pengetahuan yang lebih banyak mengenai Alkitab, atau kamu pelayanan yang lebih banyak, bukan. Namun ada kuasaku yang bekerja melalui kelemahanmu.
Setiap apa yang Tuhan kerjakan itu akan memiliki dua arah yang saling memberkati satu sama lain. Saudara, firman Tuhan kebenaran pagi ini mengatakan bahwa Tuhan sanggup untuk bekerja melalui kehidupan saudara. Siapapun, apapun keadaan saudara, selemah apapun, kekurangan apapun yang saudara punyai, Tuhan sanggup memakai semua itu. Justru Dia suka ketika kita datang mengakui kelemahan kita, agar Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia adalah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan. Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Yang mau untuk dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Untuk melayani sesama. Orang yang mau. Mari kita berdoa untuk akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa Surgawi. Yang dimana Tuhan Kau menghendaki di dalam kasih karunia-Mu untuk kami bisa melayani di dalam kekuatan-Mu. Di dalam melalui kelemahan-kelemahan kami. Kiranya Tuhan, Kau berikan kepada kami, setiap kami di tempat ini hati, kerinduan untuk kami mencari Engkau, untuk mencari kasih karunia-Mu dan menikmatinya setiap hari. Kami semua lemah Tuhan, kalau Kau lebih tahu daripada kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Untuk itu Tuhan, kami mau untuk Kau pakai setiap kami, siapapun kami, apapun pekerjaan kami, bagi kerajaan-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini adalah yang menjadi kekuatan, karena kami tahu sekarang bahwa Kau Tuhan pencipta langit dan bumi, melalui putra-Mu Kristus Yesus yang bekerja setiap saat melalui Roh Kudus untuk kami dapat melangkah bersama-Mu di dalam kekuatan-Mu. Mari saudara berdiri, kita akan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah di dalam kasih karunia Allah yang selalu baru setiap hari. Terima dan nikmati yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan perlindungan atasmu dan seisi rumahmu. Yang memegang Kau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Melalui Roh Kudus yang akan memimpin dan menolongmu setiap hari mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan hari ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA akan mengadakan kelas baptisan pada hari Minggu 15 Maret di ICA East dan ICA West pada pukul 1 siang tepat setelah ibadah Minggu. Bagi Anda yang ingin dibaptis atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang baptisan, silakan bergabung bersama kami. Setelah itu pukul 2 siang akan dilanjutkan dengan kelas membership. Menjadi anggota memiliki berbagai keistimewaan. Jadi mari pelajari lebih lanjut apa artinya menjadi anggota resmi gereja ICA. Dan dikarenakan baptisan adalah salah satu syarat untuk menjadi anggota, jadi jika Anda belum dibaptis, pastikan untuk mengikuti kedua kelas tersebut di hari yang sama. ICA membuka lowongan untuk posisi Facility Manager di ICA East. Jam kerja adalah Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai 5 sore. Diutamakan pria dengan latar belakang teknik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke hrd@icsby.com.
Minggu Paskah segera tiba. Ibadah Paskah akan dilaksanakan dengan jadwal normal, namun ibadah Jumat Agung pada 3 April akan memiliki jadwal khusus. Di ICA East pukul 9, 15, dan 11, sementara untuk ICA West jadwal ibadah adalah jam 8 untuk bahasa dan jam 10 untuk bahasa Inggris. Setelah ibadah Jumat Agung di ICA West akan diadakan donor darah yang terbuka untuk umum pada pukul 1 sampai 5 sore. Silakan scan QR Code untuk melakukan pendaftaran serta info lebih lengkap. Mari kita membagikan anugerah kehidupan melalui donor darah. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.